Kalau mereka memakai matematika dengan tambah-tambah, mengapa kita tidak bisa memakai dengan kali-kali? Yang berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Pada Ulangan 6 ayat 4. Oh Israel, dengarkanlah firman Tuhan, Allah yang Esa. Kalau bahasa Yunani-nya saya masih ingat lagi ketika saya masih kuliah tahun 76. Oh Israel, Thanatos DDT. Oh Israel, dengarkanlah Allah yang Esa. Allah itu esa adanya. Allah pencipta langit dan bumi. Allah dalam Yesus Kristus yang memberikan penebusan kepada kita. Allah Roh Kudus yang memelihara kita sampai kini dan di sini sampai dengan Maranatha. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangsa Israel diberi kebebasan, bebas dan keluar dari penjajahan Mesir, mereka tentunya sangat bersuka-cita sekali. Mereka sangat bersuka-cita sekali karena mereka menganggap bahwa itu bukan kekuatan mereka, bukan karena pengetahuan mereka, tapi karena anugerah Tuhan yang mengasihi bangsa Israel sehingga membebaskan dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam tema kita hari ini adalah setia melakukan firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Ketika dikatakan setia, bahwa dapat diuji kualitasnya dimanapun kapanpun dalam penggunaan firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel pada Keluaran pasal yang ke-17, ketika kenyamanan mereka karena tidak ada air, kekurangan air, mereka merasa kehausan. Mereka berseru kepada Musa, Musa, mengapa engkau membawa kami kepada gunung ini sehingga kami kehausan? Dan anak-anak kami dan ternak kami semua nanti akan mati. Lalu Musa menjawab, mengapa kamu memberontak kepada saya? Itu terjadi di dalam ini. Ada pencobaan. Lalu orang Israel mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka? Ada Tuhan di tengah-tengah kita? Wah, mereka menyalahkan pemimpin mereka dan mulai goyang akan iman mereka dengan mengatakan, ada Allah di tengah-tengah kita. Karena gara-gara air. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tapi Allah yang penuh dengan kesabaran, bukan hanya membebaskan bangsa Israel, tapi memelihara hidup mereka. Lalu memanggil Musa, hai Musa, pukullah batu itu, maka dari sana akan keluar air. Lalu bangsa Israel minum dan merasa bahagia. Terjadi di Rabi. Lalu mereka berjalan terus sampai kepada teks kita yang telah kita bacakan tadi secara responsif. Mereka berkemah di dekat Gunung Sinai. Kalau dalam bahasanya marsal, ya, beristirahat, mengalun kubu
Setelah 3 bulan mereka berjalan. Kalau kita lihat berjalan 3 bulan sangatlah letih sekali. Teman saya baru keliling dunia dan tidak sampai 3 bulan mereka sudah berputar kembali ke Indonesia. Seorang pendeta di Jakarta keliling dunia. Ini dari Rabinin sampai kepada Gunung Sinai selama 3 bulan. Mereka berkemah, masaru, beristirahat. Dengan istilah lain, mengalku. Ketika Tuhan hendak memanggil Musa untuk menyampaikan firman-Nya, apa yang harus dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Duka nespapa, sukacita silih berganti di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel di tanah gurun pasir menuju tempat berkat yang akan diberikan Tuhan, yaitu tanah susu yang penuh dengan tanah Kanan. Tapi mereka harus melintasi dengan proses-proses yang kadang-kadang menggoyahkan, mengganggu iman mereka. Ini juga boleh menjadi perenungan bagi kita. Karena besarnya kasih anugerah Tuhan yang membebaskan bangsa Israel, mereka disuruh beristirahat sebelum menerima firman Tuhan, agar supaya mereka merenung bahwa kasih Tuhan akan mengokohkan iman mereka, akan mensirnakan segala luka dan nestapa di perjalanan bangsa Israel. Coba kita sebentar merenung, kita pegang dari kita, dari tangan semuanya. Kita mengatakan dalam hati kita, kiranya anugerah kasih-Mu yang kami yakini mengiringi perjalanan hidup kami, sehingga ancaman, tantangan dan masalah, bukan dan nestapa akan sirna, sehingga kami boleh berjalan dalam terang kasih. Amin. Ada rasa sejuk bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang menjadi hantaman dalam diri kita seperti bangsa Israel. Apa? Kita semua mempunyai ATM, ya, bukan ATM di bank, tapi yang artinya ancaman, tantangan dan masalah yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, hanya dengan tidak mendapat air, sebentar lagi mereka memperoleh air, mereka terus berontak kepada Musa dan kepada Tuhan. Ketika walau di bagasan Parsahito, di bagas perkumpulan tes kedepan, perlu kita tahu gimana tanya di awang situ itu nakaksakan di satu perkumpulan kan jadi pada dua yang disalahkan, kan jadi Musa yang disalahkan. Lalu datang lagi pemikiran kita, Tuhan, apakah Engkau tidak mendengarkan doa kami? Padahal kami sudah bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Kan mulai Tuhan yang disalahkan, sehingga meragukan iman mereka goyah akan apa yang telah diperbuat pada Tuhan. Inilah yang mau diwakili oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada Musa, sehingga Musa memanggil naik ke atas
dan kau beritakan kepada Israel. Katakanlah kepada mereka akan dalam perjalanan kehidupan mereka menuju tanah yang akan diberikan, yang dijanjikan oleh Tuhan, penuh berkat, supaya iman mereka tetap teguh kepada Tuhan. Lalu dikatakan Musa kepada mereka, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ini pengalaman bangsa Israel yang sudah melihat, yang sudah merasakan pembebasan mereka dari Mesir, sehingga membuat 10 tulah. Barulah kerajaan Mesir mengikhlaskan bangsa Israel untuk kembali ke tanah Kanaan. Lalu firman Tuhan melalui Musa, dan bagaimana aku telah menghukum kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepadamu. Lihat ayat 4. Mendukung kamu seperti di sayap rajawali. Kalau mendukung dia ada berada di sebelah sini. Berbeda dengan burung gagak. Kalau terbang dia mencengkram kanan-kanan. Tapi rajawali dia mendukung dan dia membawa terbang. Demikianlah digambarkan bagaimana sebenarnya Allah itu. Dengan keperkasaannya memimpin menuntun bangsa Israel. Tiada kuasa lain yang boleh menahan kuasa Tuhan Maha Pencipta, Maha Kasih, dan Maha Penyayang. Tentunya ini juga menjadi perenungan kepada kita. Allah dalam ADN kita, ancaman, tantangan, Dia mendukung kita, menggendong kita, menguatkan kita, sehingga ADN kita tadi menjadi TAS, TAS, tenang, aman, dan sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Kalau sudah tenang, aman, dan sejahtera, sinarlah semua segala duka dan nestapa. Yang mengganggu kita adalah ADN. Yang kadang-kadang memgoyahkan kita adalah